إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim meriwayatkan dalam sahih mereka berdua hadis yang agung dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Dia berkata, ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku berkata, ya Rasulullah, aku membayat engkau, yaitu alal Islam, untuk menyatakan keislamannya. Kata Jarir bin Abdullah, fashtarata alayya, maka Rasulullah sallallahu memberikan syarat kepada aku. Wan nush likulli muslim, yaitu beliau mempersyaratkan kalau ingin membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam harus membaiat di antaranya untuk nasihat kepada setiap muslim. Makanya dalam sebagian riwayat Jarir radhiyallahu anhu berkata, bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salah wa ita'iz zakah wan nushi likulli muslim. Aku membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu untuk menegakkan salat, membayar zakat dan untuk beri nasihat kepada setiap muslim. Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di Amul Wufud sekitar tahun 9 atau tahun 10 Hijriah. Itu akhir hayat kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi muliakan beliau ketika beliau datang, kemudian beliau duduk tanpa ada alas, maka Rasulullah SAW memberikan kainnya kepada kepada Jarir bin Abdullah untuk diduduki oleh Jarir bin Abdullah. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, idza atakum karimu qaumihi fa'krimuh, jika datang orang mulia dari kaumnya maka muliakanlah. Karena Jarir bin Abdullah adalah pemimpin dari kaumnya dari Bani Bujailah dari Yaman. Kemudian Jarir radhiyallahu anhu masuk Islam dan beliau berkata, ma hajabani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mundul aslamtu wa ma ra'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam ila dhahik. Sejak aku masuk Islam, Rasulullah SAW tidak pernah menghalangiku, yaitu aku kalau mau ketemu dia mudah sekali, tinggal ketemu. Dan tidaklah Nabi bertemu denganku kecuali berpapasan denganku kecuali beliau tersenyum. Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu pernah berkata, aku mengeluh kepada Nabi SAW, aku tidak bisa tegak di atas kuda, tidak bisa kokoh di atas kuda. Maka Rasulullah SAW pun memukulkan atau mengepakkan tangannya di dadaku. Kemudian Rasulullah SAW berkata, Allahumma thabbithu, ya Allah kokohkanlah dia di atas kuda, waj'alhu hadiyan mahdiya, dan jadikanlah dia pemberi hidayah dan juga mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun maksud baiat Nabi mempersyaratkan kepada Jarir bin Abdullah untuk wan-nush likulli muslim, itu nasihat kepada setiap muslim. Dan nasihat dalam bahasa Arab diambil dari nasahtu asal, maknanya fasaffaituhu, yaitu aku menasihat madu, maksudnya aku bersihkan madu dari kotoran-kotorannya. Ada yang mengatakan an-nasihah maknanya al-khiyatah, nasahtu thawb, aku menjahit baju, yaitu dari baju dari yang robek-robek aku jahitin, aku sambung kembali. Sehingga para ulama mengatakan maksudnya seorang beri nasihat kepada saudaranya sama muslim, maksudnya dia melakukan yang terbaik buat muslim tersebut. Dia ingin kebaikan bagi muslim tersebut sebagaimana dia bersihkan madu dari kotoran-kotorannya. Kalau ada kekurangan pada muslim tersebut, dia berusaha menyambungnya sebagaimana dia menjahit baju-baju yang robek, dan dia tidak ingin ada keburukan mengenai orang muslim tersebut. Dan Rasulullah SAW memberi syarat kepada Jarir bin Abdullah dengan syarat yang susah, karena dikatakan wan nusuh likulli muslim, itu setiap engkau bertemu siapapun wahai Jarir bin Abdullah, laki-laki maupun perempuan, besar atau kecil, dalam kondisi iqamah atau dalam kondisi safar, ya, orang pintar atau orang jahil, orang kota maupun orang badui, maka hendaknya engkau berbuat yang terbaik kepadanya. Ada yang mengatakan Nabi SAW beri syarat hal tersebut kepada Jarir bin Abdullah karena dia adalah pemimpin kaumnya dan dia akan pulang ke negeri Yaman untuk berdakwah, dan dia harus bersikap demikian sebagai seorang dai. Ada yang mengatakan karena kaumnya terkenal dengan kaum Ghadar, ahli Ghadar, suka berkhianat, maka Jarir disuruh untuk menasihati kaumnya. Intinya Jarir bin Abdullah kemudian menjalankan
nasihat Nabi atau baiat Nabi SAW tersebut, dan ini adalah perkara yang sulit. Maka diriwayatkan oleh Tabrani dalam Mu'jamnya, Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, kalau beliau idza ba'a syai'an aw ishtara syai'an, jika dia membeli sesuatu atau dijual sesuatu kepada orang lain, dia berkata kepada orang tersebut, ma akhadna minka ahabbu ilaina mimma a'tainak fakhtar. Setelah dia selesai jual beli, dia bilang, wahai sang penjual, sang pembeli, apa yang kami ambil darimu lebih kami cintai daripada apa yang kami berikan kepadamu. Itu apa yang kami beli lebih kami sukai daripada apa yang kami jual, atau apa yang kami jual kepadamu sehingga kau ambil lebih baik dari kami lebih menyukai apa yang kami terima darimu. Silakan pilih. Dia suruh orang yang berjual beli tersebut memikir kembali, karena apa yang kami ambil lebih kami sukai daripada apa yang kami berikan kepadamu. Bahkan lebih dahsyat dari itu, Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim menyebutkan riwayat yang juga diriwayatkan oleh Tabrani, bahwasanya suatu hari Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu mengutus budaknya untuk membeli seekor kuda. Maka datanglah sang budak membawa kuda dan pemilik kuda tersebut. Maka Jarir bertanya, berapa kau jual? Kata dia 300 dirham. Maka kemudian Jarir bin Abdullah mengambil kuda tersebut dengan harga 300 dirham. Kemudian dia lihat lagi kuda ini. Dia bilang, ini kuda lebih bagus daripada harganya. Bagaimana kalau saya tambah 100 dirham? 400 dirham. Kata dia, terserah engkau wahai Jarir. Dilihat lagi, dia bilang, bagaimana kalau 500? Sampai akhirnya jadi 800 dirham. Karena dia tahu kuda ini tidak pantas dibeli dengan harga 300 dirham. Dan dia melaksanakan wasiat Nabi, wan nusuh likulli muslim, yaitu ingin yang terbaik bagi muslim manapun. Maka dia tidak ingin, seandainya, artinya dia menempatkan posisinya, seandainya dia menjadi penjual kuda tersebut, tentu ini harga yang kurang pantas. Maka akhirnya Jarir bin Abdullah dari 300 dirham dia naikkan harganya sampai 800 dirham, kemudian dia berikan kepada penjual kuda tersebut. Allahu Akbar. Luar biasa bagaimana akhlak Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, an-nushu likulli muslim. Lihatlah di zaman sekarang bagaimana banyak penjual yang tidak nasih, yang malah kalau bisa menipu pembeli, maka dikatakan kamu penjual yang hebat, bisa ngambil untung sebanyak-banyaknya, bisa menipu sang pembeli. Ketika jual barang kepada orang lain, dia tidak menceritakan kondisi yang seadanya, dia menutupi aib-aib barang tersebut, dia tidak menceritakan yang terbaik untuk sang pembeli. Seharusnya kalau pedagang yang terbaik yang menjalankan wasiat Jarir bin Abdullah, maka dia akan jelaskan. Kalau ada beberapa pilihan barang, dia berkata, yang ini begini, yang ini begini, yang ini begini, ini harganya begini, terserah kamu pilih yang mana. Maka dia menjelaskan dengan sebaik-baiknya, seakan-akan dia yang ingin beli. Terserah sang pembeli milik yang mana. Bukan malah menutup aib, bahkan bangga kalau bisa menjual barang yang murah dengan harga yang mahal, dengan menyembunyikan sebagian aib dari barang-barang tersebut. Maka seorang berusaha menjadi orang yang terbaik bagi muslim yang lain dalam segala kondisi, baik dalam muamalah maupun dalam kegiatan-kegiatan yang lainnya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrullahu ala taufiqih wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad'a ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ma'asyiral muslimin, hadis ini mengajarkan kita untuk mencari pahala dan keridhaan Allah ketika bermuamalah dengan siapapun. Kita tahu umur kita tidak panjang dan kita tahu kemampuan kita untuk beramal terbatas, ya. Oleh karenanya setiap kita dalam kondisi apapun, bertemu dengan siapapun, kita berusaha mencari pahala. Di antara mencari pahala adalah dengan menjalankan hadis ini. Kita bertemu siapapun orang tersebut, apakah istri kita, apakah anak-anak kita, apakah kawan kita, apakah murid kita, apakah guru kita, apakah tetangga kita, kita berusaha menjadi nasih. Apa sih yang saya bisa lakukan terbaik buat dia? Ya. Apa yang terbaik buat dia? Apa yang bisa menjauhkan dia dari keburukan? Dan apa yang bisa mendatangkan kebaikan-kebaikan baginya? Ya, memang benar ini hal yang dinasihatkan oleh Nabi SAW.
sebagai penyempurna keimanan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna iman salah seorang dari kalian sampai dia menginginkan kebaikan bagi saudaranya apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Maka ketika kita bertemu dengan siapapun, bermuamalah dengan siapapun, kita berusaha mencari pahala. Cari bagaimana kalau bermuamalah dengan pembantu kita, bagaimana kita bisa dapat pahala dari pembantu kita. Lakukan apa yang terbaik bagi dia, yang bisa mengurangi keburukan dari dia, kita pikirkan. Pikirkan sejenak terus kita jalankan. Maka kita menjalankan wasiat Nabi kepada Jarir bin Abdullah, an-nasih likulli muslim. Jangan sebaliknya, bagaimana kita bisa mengeruk orang ini, bagaimana kita menghabisi uangnya. Ini justru kebalikan. Itu bukan seorang yang nasih, tapi dia ghish, berusaha memberikan keburukan kepada saudaranya. Demikian juga ketika kita bermuamalah dengan istri kita, apa yang terbaik bagi istri kita? Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita berikan? Apa usaha agar dia terhindar dari keburukan? Adakah kita memberikan waktu untuknya? Ketika kita bermuamalah dengan anak kita pun demikian. Jangan kita muamalah asal-asalan. Kita nasih sebagai bapak yang nasih. Bagaimana bisa terhadap anak kita? Bisa kita lakukan. Kita ajak ngobrol, kita arahkan, kita peringatkan, seperti itu. Kalau kita sama supir, sama siapapun, sama tetangga, berusaha melakukan yang terbaik sehingga kita bisa memperoleh pahala dengan bermuamalah dengan siapapun. Karena di antara wasiat Nabi SAW kepada Jarir bin Abdullah, wa nush likulli muslim, yaitu berbuat yang terbaik bagi setiap muslim. Dan itulah akhlak para anbiya. Oleh karenanya para nabi, ketika mereka berdakwah, mereka berkata, wa ansahu lakum, dan aku melakukan yang terbaik buat kalian. Aku ingin kebaikan bagi kalian. Ya. Dalam ayat yang lain, wa ana lakum nasihun amin, dan aku adalah pemberi nasihat yang terpercaya bagi kalian. Mereka sudah berusaha semaksimal mungkin memberikan nasihat dalam dakwah, meskipun sebagian mereka ditolak dan umatnya masih banyak yang kafir kepada nabi-nabi tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan menganugerahkan kepada kita akhlak yang mulia, sehingga kita bisa menjadi orang yang nasih kepada muslim manapun yang kita temui. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa aqimus salah.